Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Yosef Riri Mase. Senang ingin menyapa Bapak Ibu pada saat ini, dan khotbah singkat saya pada saat ini berjudul Masalah seberat apapun pasti dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus mendapat pengilhaman dan pencerahan dari Tuhan untuk menulis kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Paulus menulis kepada jemaat di Filipi bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Apa yang menjadi alasan Rasul Paulus untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi dan tentu saja kepada kita semua? Bahwa Tuhan Yesus sanggup mencelikan mata orang buta. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang bisu dan tuli. Tuhan Yesus sanggup mentahirkan orang kusta. Tuhan Yesus sanggup mengusir kuasa setan di dalam manusia. Dan Tuhan Yesus sanggup memulihkan orang lumpuh. Bahkan Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang mati. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup melakukan hal seperti ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi alasan mengapa kita harus percaya firman Tuhan, bahwa segala perkara, masalah seberat apapun pasti dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Ada 4 hal penting yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara kalau kita ingin mengalami pemulihan, penyelesaian setiap masalah dalam kehidupan kita. Masalah apa saja? Masalah di dalam rumah tangga, kita lihat ketika Tuhan Yesus hadir di pernikahan di Kana, ketika anggurnya habis, dan Tuhan Yesus hadir untuk mengubah air yang tawar itu menjadi manis. Artinya apa? Seberat apapun masalah dalam rumah tangga kita, kalau kita menghadirkan Kristus, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, pasti ada pemulihan sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Nah, kita percaya bahwa di dalam Yesus kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Sebab itu, jangan pernah putus asa ketika kita menghadapi pergumulan seberat apapun. Ingat, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. 4 hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya kita mengalami pemulihan dalam setiap masalah seberat apapun. Ingat, masalah seberat apapun dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam pelayanan, masalah apapun, Tuhan pakar untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan biarlah 4 hal ini untuk menguatkan kita, mengingatkan kita di dalam menjalani hidup ini, supaya kita tidak perlu putus asa dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, kalau kita mau mengalami pemulihan demi pemulihan, penyelesaian setiap masalah dalam kehidupan kita, yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat yang ke-7 mengingatkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan itu sanggup memulihkan setiap masalah dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam Matius 22, kalau kita baca dalam ayat ke-37 dan sampai ayat yang ke-40, Tuhan ingatkan kita bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Kalau berdoa sungguh-sungguh. Melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Itu cara kita bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan di dalam Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat ini ada 2 hal penting yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalami pemulihan demi pemulihan dalam setiap rumah tangga kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Jadikan Tuhan sebagai raja dalam hidupmu. Jadikan Tuhan sebagai raja dalam pikiranmu. Jadikan Tuhan sebagai raja dalam perbuatanmu. Jadikan Tuhan menjadi raja dalam seluruh langkah hidupmu, maka Dia akan menuntun seluruh hidupmu. Dan yang kedua, di dalam ayat ini katakan bahwa carilah Tuhan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kita harus hidup benar, hidup sesuai apa yang Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan. 4 hal ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghadapi masalah seberat apapun, kita ingat 4 hal ini, dan kita pasti dapat menyelesaikan setiap masalah bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihilah Tuhan juga dengan segenap hatimu. Yang ketiga, jadikanlah Tuhan sebagai raja dalam seluruh hidupmu, pikiranmu, hatimu, seluruh perbuatanmu. Jadikan Tuhan sebagai raja untuk memimpin seluruh hidup kita. Dan yang keempat, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan ini dalam kehidupan kita setiap hari, maka ingat, segala perkara, masalah seberat apapun pasti dapat diselesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Doa saya,
Tuhan menguatkan saudara, Tuhan memberkati saudara senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan segala kemuliaan hanya bagi namanya. Haleluya, haleluya. Amin.